Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Kitabut Tauhid. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Begitu juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka mendakwahkan tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, wajibkan agar supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian, agar supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mau berfikir. Kemudian wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia balik, dia mampu menggunakan harta tersebut. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seorang jiwa kecuali apa yang dia mampu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian mengatakan hendaklah kalian berkata, maka bersikaplah adil walaupun kepada kerabat kalian. Wa bi'ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah hendaklah kalian memenuhinya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mau berfikir.
Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian mau bertakwa. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada ayandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi wa anna hadha sirati mustaqiman. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang mana di atasnya lah beliau menutup, mengakhiri kehidupan beliau, maka hendaklah membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 151 sampai 153. Yang mana nasihat beliau yang pertama adalah jangan melakukan kesyirikan dan jangan menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jangan membunuh anak-anak dikarenakan takut miskin. Kemudian dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, mengatakan kuntu radifan Nabi SAW ala himarin. Aku memboncengkan Nabi SAW di atas himar. Faqala li, kemudian beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu, maka aku mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hamba aya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba-hambanya. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, agar tidak mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Kemudian sahabat Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah aku boleh memberi kabar manusia dengan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kau beri kabar gembira, nanti takutnya mereka bersandar dengan hal ini. Di antara permasalahan yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah setelah beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka di antara pembahasan yang beliau sebutkan, permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya, yang pertama adalah al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Terdapat hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tidak ada tujuan lain dalam menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal ibadah hiya tauhid li'annal khusumata fihi. Bahwasanya ibadah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena permusuhan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka dikarenakan masalah tauhid ini. Ya. Oleh karena itu Nabi Syuaib ketika mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah SWT semata, mengajak mentauhidkan Allah SWT, apa
reaksi kaum Nabi Syuaib? Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladziina aamanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Sekumpulan orang-orang yang menyombongkan diri dari kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, lanukhrijannaka ya Syuaib, kami benar-benar akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, atau engkau kembali ke dalam agama kami, agama nenek moyang, agama kesyirikan, sekalipun kami tidak menyukainya. Apakah kamu akan mengusir kami sekalipun kami tidak menyukainya? Jadi letak permusuhan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka dan orang-orang yang beriman bersama nabi-nabi mereka, itu masalah tauhid ini. Mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka memusuhi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak mendatangkan dengan tauhid ini, maka dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku ibadahi. Kemudian yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul. Di dalam pembahasan tadi terdapat hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul adalah supaya mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna risalata ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah itu umum untuk semua umat. Risalah Nabi SAW itu untuk seluruh manusia, baik untuk orang Arab atau non Arab, A'jam, atau untuk kulit putih atau kulit hitam. Ya, untuk semuanya. Itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun syariatnya umat-umat terdahulu itu untuk untuk kalangan mereka sendiri, untuk Bani Israel. Adapun syariatnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Kemudian anna dinal anbiya wahid, bahwasannya agama para nabi itu satu. Agama seluruh nabi itu satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mas'alatul kabirah, di antara masalah yang besar, anna ibadatullah la tahsulu illa bil kufri bit taghuti. Bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah. Oleh karena itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang dia kufur terhadap sesembahan selain Allah dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Ya. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki tali yang kuat. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan. Ya. Sesembahan yang mereka sembah lemah. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, anna taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwasanya taghut itu umum
untuk setiap apa yang disembah selain Allah itu dinamakan tauhid. Baik patung, kuburan yang dikeramatkan kemudian disembah, dimintai hajat kepada kuburan tersebut, atau pohon yang dikeramatkan, atau jimat yang dia bersandar dengannya, maka ini dinamakan tauhid. Tauhid yaitu sesembahan selain Allah. Kemudian di antara masalah yang terdapat di dalamnya, aidamu sya'ni thalathil ayatil muhkamati fi suratil an'am inda salaf. Agungnya kedudukan 3 ayat surat Al-An'am, ayat-ayat yang muhkam di dalam surat Al-An'am di kalangan para salaf dahulu. Ya. Wa fiha 10 masaila awwaluha an-nahyu 'anil syirk. Di dalam ayat tersebut ada 10 permasalahan-permasalahan. Yang pertama adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Jadi kalau seseorang mau dikatakan mentauhidkan Allah SWT, maka dia harus meninggalkan sesembah selain Allah. Ya, karena tidak akan terwujud tauhid pada diri seseorang kecuali dia harus meninggalkan penghambaan diri kepada selain Allah. Kemudian yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra wa fiha 18 mas'alatan bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Ayat-ayat yang muhkam dalam surat Al-Isra, di dalamnya terdapat 18 masalah yang mana Allah SWT memulainya dengan firman-Nya, janganlah kalian menjadikan bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain, sehingga kalian menjadi orang yang tercela dan hina. Menjadi orang yang tercela dan hina. Kemudian beliau menutupnya dengan firman Allah SWT, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, kemudian kalian dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi tercela dan terusir, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Ini merupakan nasihat yang agung. Ya. Apa keuntungannya seseorang sukses di dalam kehidupan dunia, tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak memiliki arti. Ya. Barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka hendaklah seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia diberikan nikmat di atas agama Islam, kemudian nikmat di atas sunnah Nabi SAW. Begitu juga dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia rutin di dalam mempelajari agama ini. Ya, istiqomah di dalam mempelajari agama Islam dan istiqomah di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nabbahana Allah Subhanahu ala idhami sya'ni hadhil masail biqaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan agungnya kedudukan masalah-masalah ini dengan firman-Nya, itulah dari apa yang Rabb kalian wahyukan kepadamu, ini mengandung hikmah. Ya, mengandung hikmah. Kemudian ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquqil asyrah bada Allah taala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ayat surat Nisa yang mana dinamakan dengan ayat hukuk, ayat hak-hak yang 10, yang mana Allah SWT memulainya dengan firman wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian at-tanbih ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautihi. Peringatan atas wasiat Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia.
Jadi wasiat Nabi SAW agar supaya umat ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk ke dalam surga selamat dari api neraka, ingin berjumpa dengan Nabi SAW, maka jangan sampai seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu haqqillahi alaina. Hendaklah mengetahui hak Allah atas kita. Allah memiliki hak atas hamba-hambanya agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang memberikan makanan dan minuman. Allah yang memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di muka bumi ini. Ya, udara yang dia hirup, tempat tinggal, ya, tanaman, buah-buahan, semuanya Allah yang memberikan. Allah hanya meminta dari hambanya supaya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian ma'rifatu haqqil ibad alaihi idza addau haqqahu. Mengetahui hak hamba atas Allah SWT apabila mereka mau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tersebut mau melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hamba tersebut. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsaru sahabah. Bahwasanya masalah ini kebanyakan para sahabat tidak mengetahuinya. Kebanyakan para sahabat tidak mengetahuinya. Hanya sahabat Mu'adz bin Jabal yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang hadis tadi. Kemudian jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ya. Boleh menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ya, apabila disampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, takutnya nanti dia bersandar kepada satu ilmu, ya, maka dia belum diberitahu ilmu tersebut. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal diberitahu oleh Nabi SAW tentang kedudukan tauhid, bahwasanya Allah tidak akan mengadab hamba apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu berkaitan tentang larangan berbuat syirik, perintah untuk beribadah kepada Allah SWT, ini harus disampaikan. Tidak disembunyikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi yang disembunyikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, yang pada akhirnya nanti ya dikabarkan kepada sahabat yang lain, yaitu ilmu yang mengenai kedudukan tauhid tadi, bahwasanya hamba tidak akan diadab oleh Allah SWT apabila dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan hal-hal yang menyenangkannya, dengan hal-hal yang menggembirakannya. Kemudian al-khauf minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Takut dari bersandar atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seorang hamba bersandar hanya pada hal ini, kemudian dia tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang lain,
tidak mau menjauhi hal-hal yang Allah haramkan yang lain, di antaranya riba, khamar, judi. Ini hal-hal yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Maka seseorang jangan sampai bersandar kepada tauhid. Jangan sampai mengatakan yang penting mentauhidkan Allah SWT, tapi tidak perhatian dengan masalah akhlak kepada orang lain, tidak menjauhi dosa-dosa yang lain. Tidak. Semakin seseorang mentauhidkan Allah SWT, semakin dia takut kepada Allah SWT. Dan hal inilah yang mendorong untuk menjauhi hal-hal yang Allah haramkan yang lain. Kemudian qaulul mas'ul amma la ya'lamu Allah wa rasuluhu a'lam. Ucapan seseorang yang ditanya tentang apa yang dia tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang mengetahuinya. Kemudian jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Boleh mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa sebagian yang lain. Dan hal ini kembali kepada guru masing-masing, ya. Apabila murid tersebut layak untuk diberikan ilmu yang lebih tinggi, maka diberikan, ya. Ini boleh, ya, mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu tanpa yang lain. Kemudian tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam bil himar ma'al irdafi alaih. Ketawaduan Rasulullah SAW yang mana beliau mau menaiki keledai dan beliau mau membonceng dengan sahabatnya. Ini ketawaduan Nabi SAW. Biasanya, ya, orang yang memiliki kedudukan ketika, ya, mau duduk dengan bawahannya, ya, dengan, ya, mungkin orang yang rendah darinya, dia tidak mau, sungkan atau bukan levelnya. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau mau naik keledai bersama sahabat-sahabat, dan hal inilah termasuk ketawaduan Nabi SAW, dan hendaklah kita, ya, mencontoh Nabi SAW. Kemudian jawazu irdafi ala dabah, boleh membonceng di atas hewan tunggangan, ya. Kemudian aidamu sya'ni hadhil mas'alah, besarnya kedudukan masalah ini, ya. Inilah diantara penjelasan yang terdapat di dalam kitab Tauhid, yang mana beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian di dalamnya terdapat masalah-masalah yang mana, ya, sudah kita jelaskan, ya, berkaitan tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam pembahasan tadi, pembahasan yang pertama. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kitab Tauhid, kitab Tauhid, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Telah berlaku kebiasaan para pengarang kitab ayadu'u ba'dal basmalah walhamdalah khutbatan lil kitab. Mereka meletakkan setelah bismillah dan pujian kepada Allah, meletakkan pembukaan untuk kitab yang mereka tulis. Ini kebiasaan para ulama di dalam menulis kitab. Yubayyinuna fiha tariqatahum fihi, yang mana mereka menjelaskan di dalam pembukaan khutbah, pembukaan kitab tersebut, tentang metode mereka, ya, cara mereka di dalam menulis. Wa muradahum min ta'lifihi, dan tujuan mereka dari menulis kitab. Jadi
para ulama kebiasaannya seperti itu. Menulis pembukaan bismillah, kemudian pembukaan yang menjelaskan tentang metode dalam menulis kitabnya dan tujuan mereka dalam menulis kitab. Ini kebiasaan para ulama. Dan di dalam kitab tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelisihi metode para ulama yang lain, para pengarang kitab yang lain. Beliau tidak menjadikan kitab beliau tadi, tidak menjadikan apa? Tidak membuatkan pembukaan terhadap kitab beliau. Beliau tidak menjelaskan metode beliau dalam menulis. Bahkan beliau menulis kitab tauhid, kemudian langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Beliau mengosongkan dari pembukaan. Mengosongkan dari pembukaan, cukup bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena anna tauhid alladhi sayubayyinuhu Syekh rahimahullah fi hadzal kitab huwa tauhidullahi jalla jalaluhu. Bahwasanya tauhid yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini di dalam kitab ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Fakana lidzalika minal adabi fi maqamit tauhid alla yaj'ala fasilan bainal haqqi wad dali 'alal haqqi wa kalamid dali 'alaih. Oleh karena itu di antara adab di dalam masalah tauhid ini, dalam pembahasan tauhid, agar supaya tidak menjadikan pembatas antara kebenaran dan yang menunjukkan atas kebenaran dan antara ucapan yang menunjukkan kebenaran. Tidak boleh dibatasi. Falhaq, kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan atas kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan atas kebenaran, ucapan yang menunjukkan atas kebenaran adalah ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, inilah diantara alasan beliau tidak membuat pembukaan, pendahuluan, tidak menjelaskan metode beliau dalam menulis kitab. Ini salah satu alasan ya yang menyebabkan beliau tidak menulis pembukaan di dalam kitab beliau. Wa hadza ka sani'i Imam Bukhari rahimahullah taala, dan ini seperti metodenya Imam Al-Bukhari di dalam menulis kitab Sahih Bukhari. Idlam yaj'al li sahihi khutbatan, yang mana tidak membuat pembukaan, pendahuluan di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau cukup bismillahirrahmanirrahim, kemudian membawakan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dan ini termasuk adab ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.